Oke teman-teman, jadi banyak banget di antara kalian yang nanya tentang perjalanan bisnis saya pada saat awal-awal ya. Jadi tentu sebelum akhirnya sekarang saya bangun bisnis dengan berbagai macam brand di Trillionaire Enterprise gitu ya. Dari mulai bisnis fashion, bisnis platform, kuliner, alias F&B, auto F&B, juga edukasi dan macam-macam. Ini saya juga punya perjalanan yang juga itu bisnisnya saya suntik mati ya. Jadi dulu pernah ada tulisan saya tuh campaign di Facebook, saya bilang kayak gini, kalau misalkan bisnismu itu nyusahin, kalau bisnismu itu gak tembus miliaran, suntik mati aja. Itu viral di mana-mana. Bahkan anak-anak imers dan para pebisnis tuh kayak, wah asem si Dewa gitu ya. Kenapa ya? Itu sebagai bagian dari sakleknya bisnis saya, si prinsip bisnis saya gitu. Jadi kalau sekiranya nyusahin, gak ngasilin, ternyata penghasilannya gak worth it untuk diperjuangkan, ya ngapain juga gitu. Ini akan saya share ke kalian. Jadi saya tuh punya bisnis juga dulu yang akhirnya saya suntik mati dan bangkrut. Kalau saya suntik mati artinya memang sengaja saya matiin. Kalau bangkrut memang bangkrut gitu. Jadi ini opsi beberapa bisnis saya dan ternyata pada saat saya cek ulang itu ada banyak juga gitu. Ini mungkin yang tidak terekspos, yang mungkin juga teman-teman nggak tahu. Apa pelajarannya nanti ya pastinya akan ada pelajaran ya. Oke, sebelum nonton lagi sampai beres, pastinya Anda kalau memang sekarang lagi nonton video ini, silakan Anda kasih dulu like, komen, dan juga subscribe video ini gitu ya, supaya nanti dapat update notifikasinya ya. Oke, saya lanjut. Gini, jadi kurang lebih ada 10 ya, ini singkat saya 10 ya, ada 10 bisnis yang akhirnya saya suntik mati, saya wafatkan karena nyusahin dan nggak ngasilin. Macam-macam ya teman-teman. Kondisi alasan kenapa akhirnya saya memutuskan nyuntik mati itu karena memang nggak ngasilin, karena memang ngasilinnya kecil, karena memang cuma capek doang gitu ya, karena menyita waktu banyak ya, karena ketika dibandingkan dengan bisnis lain yang sejenis kayaknya nggak worth it gitu ya. Ini macam-macam alasannya. Bisnis yang pertama yang saya suntik mati adalah iket delivery. Wah, opo gimana? Ini saya yakin Anda nggak pernah dengar namanya. Dicari jejak digitalnya pun mungkin nggak ada gitu ya, nggak tahu gitu. Karena memang ini saya lakukan pada saat saya waktu masih kuliah. Jadi ceritanya kawan-kawan, ini bisnis catering ini saya mulai semenjak saya kuliah dan ikutan yang namanya program mahasiswa wirausaha. Nah jadi dulu semenjak kuliah itu saya sering ikutan program kayak begituan, ikutan PKM, program kreativitas mahasiswa. Alhamdulillah menang juga gitu. PMW, program mahasiswa wirausaha, dan saya dapat kucuran duit tuh. Ya namanya anak kuliah, anak kampus gitu kan, dapat duit banyak, langsung puluhan juta. Wow, langsung ya. Jadi konsep yang dibikin itu tidak sesuai dengan kenyataan. Awal-awalnya memang jalan, kita bikin catering kampus gitu kan, ngirim. Tapi kok kayaknya nggak worth it juga apa, duitnya selebor, lebih ke nggak amanah dan apa selebor itu ya hambur-hamburin duit gitu ya. Asli jalannya nggak lama. Ya paling cuma hitungan bulan, gak nyampe 6 bulan, akhirnya duit itu ya yang penting saya pertanggungjawaban ke kampus ada, bikin laporan mah rapi, oh ya, orang kimia gitu kan, jurnal, laporan mah rapi gitu ya. Terus juga duit ya dapat, cuman ya seadanya aja gitu. Nah ini bisnis akhirnya nggak bertahan lama, kurang lebih cuma berjalan 5 sampai 6 bulan dan akhirnya udah bangkrut. Ya, bangkrut bukan karena memang nggak ngasilin, tapi lebih kepada sayanya yang salah, cara ngelolanya yang salah. Nah ini yang nggak boleh Anda tiru. Jadi aha momen di poin nomor 1 ini adalah pada saat Anda mulai bisnis, pastikan bisnisnya itu memang serius dijalani, jangan cuma sekedar buat main-main doang. Atau katakanlah cuma nyari waktu luang, di pedang nganggur, kuliah doang nih. Kan kalau Anda kampus, kalau Anda pernah kuliah atau mungkin sedang kuliah, kosan kampus kan begitu ya. Nah kalau saya nyari aktivitas lain apa selain kosan kampus ya, kosan kampus sambil bisnis. Nah, waktu itu ya gimana cara dapetin penghasilan tambahan ya dengan bisnis. Nah si iket delivery akhirnya kita wafat. Jangan wafat beneran akhirnya. Itu nomor 1 ya. Nomor 2, seingat saya, ini juga ya nomor 2. Nomor 2 ini adalah bimbingan belajar. Namanya adalah Double Nuclear Academy, DNA gitu ya. Nah, ini dibikin karena saya memang background pendidikan saya by the way kimia ya teman. Tapi kimianya bukan kimia murni. Jadi di jurusan kimia itu ada yang kimia murni, kimia C namanya, ada kimia pendidikan kimia A dan B. Nah, saya masuk ke kelas kimia A gitu ya, pendidikan kimia. Nah, karena saya suka ngajar ke bawah sampai sekarang, akhirnya saya sering isi workshop di Extreme Funneling, Product Lines Dynamite, Social Media Domination, dan lain-lain gitu. Nah, saya belajar banyak tentang dunia pendidikan, belajar banyak tentang yang namanya ilmu pedagogik gitu kan, ilmu andragogik, ilmu yang namanya bikin silabus, kurikulum, yang kayak gitu-gitulah gitu ya. Nah, akhirnya saya suka dengan dunia pendidikan dan waktu semester 3 kalau nggak salah, saya kerja di perusahaan orang ya.
dikasih amanah sebagai profesi sebagai supervisor, ngurusin banyak siswa, gitu ya, bikin kurikulum KBM bukan KBM Apps ya, bukan aplikasi yang saya bikin sekarang gitu ya, tapi lebih kepada kegiatan belajar mengajar. Nah, disitulah akhirnya dapat pengalaman banyak tentang dunia bimbingan belajar. Sampai pada akhirnya si atasan saya ini cerita, Kang, Wak katanya, itu ya si atasannya ya, Wak, saya mau keluar negeri, gitu. Saya mau ninggalin Indonesia gitu, saya kayaknya kemungkinan besar bakal kerja di sana gitu, dan ini bimbingan belajar kayaknya bakal saya lepas. Boleh bantu dong saya cariin orang yang mau beli gitu. Nah, singkat cerita saya awal-awal nyari siapa yang mau take over di bisnis perusahaan gitu ya. Tapi dipikir-pikir lagi jiwa entrepreneur saya mulai berontak di sini. Bentar, ngapain gua lelang ataupun take over di perusahaan ke orang lain ya? Kenapa nggak saya aja yang ngambil? Ini saya ngobrol dengan atasan saya, Pak, gitu ya, bisa nggak saya ambil? Jadi mungkin saya bayar termin gitu ya. Saya nanti bakal gadein dulu motor Tiger gitu. Jadi sudahlah, dapat duit berapa puluh juta. Oh gitu, kamu mau ngelola, kamu ngambil? Beneran ya? Yaudah sok, silakan ambil aja, bayar sekian. Biasa waktu itu puluhan juta lah angkanya. Yaudahlah, saya ambil take over. Nah, dapat siswa kurang lebih di angka 30-an orang waktu itu ya, bimbingan belajar kecil gitu ya, di daerah ITB, Institut Teknologi Bandung, daerah sekitar situ. Jalan tuh. Nah, ini kita bikin namanya dari branding yang awalnya namanya adalah Ilmi Ganesha, kita ubah jadi DNA, Dewan Negeri Academy, dan bertumbuh. Dari awalnya 18 peserta siswa, naik 30, naik 60, naik 100 ya. Jalan panjang, dan itu jalan bertahun-tahun kalau itu ya. Sampai akhirnya bangkrutnya adalah ketika saya ditipu 7,7 M. Nah, ini bedanya. Jadi kalau nomor 2 ini, kalau nomor 1 memang karena keteledoran saya yang memang saya nggak serius jalaninnya. Kalau DNA ini bangkrutnya karena apa? Karena saat saya diajak sama orang, peluang investasi, saya terbuai ke sana, ini dilupakan. Ini bimbingan belajar jalan, saya hire karyawan dan segala macam jalan. Tapi karena saya bangkrut di sini, uang saya habis, akhirnya ini ya udah saya tutup semua alat kursi, meja, ruangan apa semua saya jual tuh. Dan itu nggak nutup. Akhirnya ya bangkrut bisnisnya. Itu nomor 2. Jadi bimbingan belajar DNA ya. Nomor 3, wah ini masih banyak ternyata list bangkrut saya ya. Nomor 3 adalah ini. Kalau nomor 3 posisinya adalah ketika fase saya udah mulai bangkrut. Bangkrut, terus saya mulai usaha. Nah, namanya adalah ceker iblis. Wah, ini di jejak Twitternya saya rasa masih ada kalau Anda cari ya. Jualan ceker pedas. Karena waktu itu saya bingung gimana cara balikin duit 7,7 miliar. Dan saya gak bisa diam, gak mungkin diam juga. Akhirnya saya geraklah jualan ceker. Kenapa kepikiran ceker ya? Karena ketika itu partner saya Mas Mirza kepikirannya udahlah di Malang sana di Surabaya dijualan ceker, cair setan gitu ya. Itu rame, kita bikin aja. Ya udah bikin, siapa yang masak? Gua kan gak bisa masak. Calling, kalau situ kan dekat. Calling istri sendiri gitu. Bun, bisa masak? Bisa. Coba lu enak. Wah, yaudahlah kita namain sana setan, kita iblis. Wah, semudah itu ngasih nama. Gak berkah kayaknya. Nah, kita jalanin sambil perjuangan gitu ya, dari Cimahi ke Cibiru. Itu perjalanan jauh banget teman-teman ya. Demi mengantar 10 porsi ceker iblis. Dulu belum ada Gojek sama Grab ya. Dulu sendirian, saya nyupir pakai motor Vario ya. Mas Pija di belakang megang, keliling-keliling Bandung gitu kan. Demi duit 10.000 gitu ya. Istri ketika itu ternyata udah 1 bulan kita menikah, ternyata hamil gitu ya. Waktu masak dalam kondisi hamil, ya Allah kasihan banget lah, kita menderita lah. Nah, ini akhirnya tutup. Kenapa tutup dan bangkrut? Ya hitungannya logikanya sok aja hitung tuh ya, duit puluhan ribu kita pengen bayar 7,7 M. Tapi poinnya ini, hikmahnya adalah pada saat teman-teman bangkrut atau lagi sulit, jangan diam, gerak aja. Nah, ini adalah bagian dari sofa marwahnya saya. Ini sofanya saya, ya udah saya jualan ceker dulu. Ya walaupun nggak ngasilin buat balikin modal, balikin duit investasi, tapi minimal kan saya dapetin duit untuk hidup di situ dan ada harapan lah gitu ya. Itu nomor 3, jualan ceker, kuliner ya. Apalagi Kang, nomor 4. Wah, ini nomor 4 juga dalam proses perjuangan, namanya adalah Mr. Raden. Nah, ini. Jadi teman-teman tahu ya, kita bikin yang namanya sekarang brand namanya Dewa Snack. Kita bikin yang namanya Sang Dewa gitu kan. Kita bikin yang namanya Kirun Makarun. Kita bikin yang namanya Tela Sparta. Bahkan sebentar lagi nih, siap-siap nih ya, kita bulan Januari insya Allah atau Desember, kita akan kolaborasi dengan salah satu akun YouTube yang juga lumayan besar, pecah telur gitu ya, untuk bikin brand juga nanti di Dewa Snack gitu. Nah, sebelum kayak sekarang nih penjualannya Masya Allah luar biasa, kita syukuri banget gitu ya. Dulu kita juga pernah jualan snack, namanya adalah tadi ya, Mr. Raden, jualan apa namanya, seblak gitu ya. Ya Allah gak laku Pak, gitu kan kita ribuan, gitu kan. Kita cetak produksi ribuan terus numpuk, ini gimana cara jualannya ya. Dulu waktu zaman dulu belum ada Instagram sama Facebook semasif ini, apalagi TikTok. Jualannya di Twitter, di BBM gitu kan.
Tapi tetap aja gak laku, gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kan kata guru saya, katanya kalaupun misalkan kita pengen dibantu Allah, ya kita harus bantu orang lain kan. Ini bingung bantunya pakai apa? Stok numpuk, ya udah bagi-bagiin ke tetangga, ke orang-orang nyobain lah. Pokoknya mah daripada numpuk, stres gitu kan. Ini dibagi-bagi tuh. Dan singkat cerita ya, ini sampai bagian dari Sofa Marwah juga. Ya udahlah kayaknya nggak prospek gitu ya. Setelah produknya habis bagi-bagi, akhirnya saya memutuskan nggak produksi lagi. Ya selesai. Nyari lagi bisnis yang lain. Masuk, jadi di situ titik itu ya bisnisnya ya tutup gitu ya. Apa yang saya lakukan berikutnya adalah ternak domba. Ini nggak ada brand, ini murni aktivitas ternak domba aja. Beli domba beberapa biji, duit saldo waktu bangkrut gitu ya. Ternyata nggak semudah itu ya. Ngasih makan jukut rumput gitu kan. Kasih ampasnya apanya, ada yang sakit, ada yang mati, nyerah, ampun, gak nyampe 3 bulan, akhirnya tutup. Ya kita rugilah di situ banyak. Udahlah, saya hijrah lagi, awalnya dari Sukabumi balik di ke Bandung, tutup lah itu, wafat si ternak domba itu ya. 6. Nah, kita kerjasama sama partner. Saya punya teman di Sukabumi, bikin sebuah kebab. Idenya sederhana, kita bikin kebabnya kebab buah. Di saat orang lain kebabnya kebab daging, ini kita bikin kebab buah. Awalnya itu ramai peminatnya sampai beberapa cabang ketika duit sisa, sekali lagi duit sisa. Tapi ya lagi-lagi butuh edukasi untuk mengenalkan produk baru. Tapi sehingga akhirnya kebab buah ini yang saya bikin akhirnya ya tutup juga. Apa pelajarannya teman-teman? Ya tadi ketika kita punya ide yang luar biasa hebat kayaknya gitu ya. Ini tantangan terbesar buat kalian pada saat launching itu adalah edukasinya. Kalau ada punya ide baru di launching ya dan gak ada saingannya, tantangannya adalah diedukasi. Tapi kalau misalkan Anda punya idenya nggak begitu baru-baru amat, cuman dipoles dikit ATM lah, amati tiru modifikasi, tantangannya di diferensiasi. Saya ulangi ya, kalau produk baru banget, tantangannya di edukasi. Kalau produk lama yang cuman beda-beda dikit, tantangannya di diferensiasi. Nah saya ketika itu, karena baru banget, edukasinya Masya Allah capek banget. Ya, dan saya nggak kuat, nyerah, gitulah tutup aja. Kalau pelajarannya tadi, jangan kalau memang nggak sanggup ngedukasi gila-gilaan ya, budget gak kuat ya siap-siap wafat. 7, ini. Nah yang ketujuh adalah saya bikin waktu proses perjuangan mulai main di dunia pendidikan. Ini masih proses bangkrut nih. Apalagi yang bisa kita lakukan? Saya waktu itu main Twitter, main BB gitu kan. Bikinan namanya Maxima Advertising. Apa itu perusahaan untuk bantuin promo dan iklan orang lain. Ya, waktu itu saya masih ingat jualan pin BB yang banyak, jualan pin BB, saling promote BB, saling promote Twitter gitu-gitulah. Itu rame banget itu permintaannya, wah rame banget. Tapi ya lagi-lagi kayaknya ini gak gue banget gitu. Ini bagian dari Sofa Marwah saya juga. Akhirnya ya nggak nyampe berapa bulan gitu ya, itu saya matikan, udah matilah. Gitu ya. Nah sampai akhirnya di titik itu saya mulai ketemu tuh dengan yang namanya Billionaire Coach, ya Billionaire Store dan lain-lain, KMO, Salihah dan lain. Udah mulai bener di bisnis, ya. Tapi tetap ada yang saya suntik mati juga selama pas saat jalaninnya. Jadi mungkin Anda tahu sekarang saya punya, kalau dilihat nanti di Trillion Enterprise gitu di bagian followingnya ada lebih dari 40 brand dari mulai yang sudah kita launching maupun dalam proses persiapan gitu ya. Nah ada beberapa brand yang saya udah mulai tapi ternyata akhirnya saya suntik mati. Apa itu contohnya? Ini buku anak, namanya adalah Anak Pintar. Ini anak pintar tapi gak cerdas gitu ya. Yang jualan gak cerdas gitu. Berawal dari sebuah data gitu ya, pada saat kita meeting, buku itu ternyata bagi kita di Billionaire Store dan KMO Indonesia itu kencang penjualan buku bisnis. Tapi pas dilihat data ternyata buku anak lebih kencang. Pas kita cek, emosional, biasa, riset data-data di luar. Kita jualan buku anak, tapi kok gak laku ya gitu. Menggunakan pasarnya buku bisnis, kan jelas beda. Nah ini pelajarannya apa? Pelajarannya adalah kalau Anda pengen menggarap pasar berbeda, segmen berbeda, ya harus pakai yang strategi berbeda, tim yang berbeda. Lah ini biasanya buku bisnis motivasi, jualan buku anak kan itu segmennya beda banget. Ya ini tutup. Susahin, matiin aja lah gitu. Bubar pasukannya, bubar. Ya, gimana lagi Pak? Saya gak worth it, gak ngasilin. Di titik ini minus jatuhnya kalau yang itu. Nah, ada yang ke-9, namanya adalah si sambal gelo, namanya udah gak bener nih ya. Jadi kita bikin kayak semacam bikin tempat kecil gitu ya, jualan menu makanan yang pedas-pedas semua. Entah kenapa saya waktu bangkrut kepikiran yang pedas-pedas mulu gitu, kehidupan kali ya. Jual namanya berbedanya si sambal gelo. Jualan laku. Cuman kondisinya gini, karena ini kita jualannya dari tempat kayak apa sih namanya tuh yang kayak ya kayak gitulah. Jadi orang tuh kita buka stand orang buka stand banyak gitu ya. Jadi ada sebuah tempat gitu ya, kita numpang tenan di situ. Nah, orang datang tuh di situ. Kita kan traffic berdasarkan pengunjung. Bener gak teman-teman? Nah itu pada saat rame-rame, pada saat kagak ya kagak gitu. Dan kita pusing. Nah ini
pelajarannya apa juga teman-teman di saat kayak sekarang mall itu kan salah satu brand saya Drink In itu akhirnya baru 1 bulan launching tutup dulu sementara walaupun sekarang udah buka lagi alhamdulillah gitu ya. Nah, ini hati-hati dalam pemilihan strategi placement gitu ya. Nah itu tutup juga akhirnya ya ini kayaknya nyusahin. Gak ngasilin, bukan nyusahin, gak ngasilin si Sambagelo tutup. Terakhir yang ditutup adalah Nura Property. Apa itu? Perusahaan di bidang properti syariah. Kenapa akhirnya kita tutup? Walaupun itu sebenarnya ngasilin teman-teman. Tapi kita lebih kepada kita gak punya core kompetensi di sana. Kita gak paham tentang yang namanya dunia properti. Kita gak paham tentang yang namanya pembebasan lahan, legal. Apalagi saya pribadi yang paling malas ngurusin kayak begituan. Ini teman-teman, setiap kegagalan demi kegagalan, kebangkrutan demi kebangkrutan itu memberikan pelajaran berharga. Bahkan di sini saya belum cerita, saya diajak orang gitu ya untuk join di perusahaan A, B, C, D sampai beberapa lah kalau nggak salah dengan penawaran saham sekian persen dan segala macamnya itu. Akhirnya saya tolak. Nah, entah kenapa Allah seakan-akan memberikan sebuah intuisi pengalaman luar biasa waktu bangkrut 7,7 miliar dan itu ternyata benar. Pada saat ditawarin saya tolak, bisnis itu perusahaan tersebut akhirnya bangkrut. Ternyata menyelesaikan hutang. Ini bisnis yang bermasalah lah gitu ya. Nah, di video ini akhirnya Anda bisa belajar. Ya, ingat teman-teman, orang pintar belajar dari kegagalannya sendiri, kebangkrutannya sendiri. Orang cerdas seperti Anda, pastinya Anda bisa belajar dari kegagalan dan kebangkrutan orang lain. Nah, semoga kegagalan saya dan kebangkrutan saya ini bisa jadi pelajaran buat kalian. Ya, ada beberapa pelajaran juga tentang bisnis, tentang kegagalan saya itu di 7 Kesalahan Fatal Pengusaha Pemula. Nanti kalau Anda mau nyari-nyari bukunya silahkan cari aja lah, itu murah banget ke nyampe 100.000 kok. Itu ya teman-teman, jadi itu pelajaran perjalanan bisnis saya yang bangkrut karena ada yang nanya juga kan di YouTube, yaudahlah nih sebagai ini. Semoga ini menjadi pelajaran berharga buat kalian semua dan tidak terulang ya. Semoga bermanfaat. Kalau Anda suka silahkan Anda like dan kalau ada pertanyaan request materi berikutnya komen dong. Jangan lupa subscribe bunyinya lonceng. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.